Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 yakni Bapak Ainul MPDI, dan dosen pembimbing 2 yakni Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Nurmusya Fitri dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya dengan judul Upaya Pengembangan Minat Belajar Kognitif dengan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Crossword Labs di MA Bahrul Ulum. Alasan saya mengambil judul ini karena berangkat dari fenomena dan masalah yang terjadi. Fenomenanya adalah rendahnya minat belajar siswa yang membuat pembelajaran kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Masalahnya karena guru atau pendidik itu belum memanfaatkan media digital yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga diangkatlah judul ini untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Crossword Labs. Jadi Crossword Labs ini adalah website untuk membuat teka-teki silang. Nah, yang kemudian teka-teki silang ini membuat siswa itu tertarik untuk belajar, minat untuk belajar. Dan teka-teki silang ini dapat mengembangkan aktivitas kognitif siswa seperti berpikir kritis, mengingat materi, dan dapat memecahkan masalah. Terdapat penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang media Crossword Labs ini, yaitu dari Dwi Pangasuti dan kawan-kawan tahun 2025. Ia menyatakan bahwa media Crossword Labs ini dapat meningkatkan hasil belajar. Kalau penelitian-penelitian sebelumnya itu hanya membahas tentang hasil belajar dan motivasi belajar, nah, judul ini memiliki kebaharuan, yaitu mengembangkan minat belajar kognitif, dan yang mana minat belajar kognitif ini masih sedikit yang membahasnya. Tujuan penelitian pada judul ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan minat belajar kognitif siswa. Kemudian yang kedua untuk mendeskripsikan penerapan media berbasis Crossword Labs ini. Kemudian yang ketiga untuk mendeskripsikan penerapan media Crossword Labs ini dalam mengembangkan minat belajar kognitif siswa. Kemudian pada bab 2 kajian teori, yang mana peneliti menggunakan teori kognitif oleh ahli Vygotsky, yang mana teori kognitif ini dirasa relevan untuk menguatkan penelitian ini. Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka media pembelajaran interaktif berbasis Crossword Labs ini dirasa mampu untuk mengembangkan aktivitas kognitif siswa, seperti terjadinya tukar pendapat bersama teman, sehingga menimbulkan aktivitas sosial. Kemudian melatih untuk memecahkan masalah di dalam teka-teki silang itu. Kemudian juga untuk melatih ingatan materi pada siswa, sehingga siswa itu mudah mengingatnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya langkah penerapan media berbasis Crossword Labs ini. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu menentukan materi apa saja yang akan dijadikan teka-teki silang. Kemudian yang kedua menentukan kata kunci dan menyusun petunjuk soal. Setelah menemukan materi pembelajaran, selanjutnya yaitu adalah menentukan kunci atau poin dalam menjawab pertanyaan soal. Nah, setelah itu disusun soalnya untuk menjawab poin atau kata kunci tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membuat teka-teki
teka-teki silang melalui website Crossword Labs. Jadi membuka website Crossword Labs terlebih dahulu. Setelah penerapan Crossword Labs itu selesai dikerjakan oleh siswa, maka yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Teka-teki silang, hasil teka-teki silang yang dikerjakan siswa itu dievaluasi, dinilai, kemudian direfleksikan dalam pembelajaran. Apakah media pembelajaran Crossword Labs ini dapat mengembangkan minat atau menyenangkan atau seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, kerangka konseptual, yang mana kerangka konseptual tersebut menggambarkan bahwa upaya pengembangan minat belajar kognitif siswa itu dilakukan melalui penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Crossword Labs, yang mana pembelajaran interaktif tersebut dapat menyenangkan siswa, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan, dan siswa itu juga dapat lebih aktif. Kemudian media berbasis Crossword Labs ini itu dapat memicu aktivitas kognitif siswa seperti mengingat, memahami, dan berpikir, yang pada akhirnya dapat mengembangkan minat belajar kognitif siswa secara signifikan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian pada judul ini menggunakan kualitatif, jenis deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan atau menarasikan judul ini dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Kemudian data dan sumber data. Data terdapat dua, yakni data primer. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada siswa dan guru, kemudian juga dari penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini dikumpulkan melalui hasil pekerjaan siswa, kemudian rencana perangkat pembelajaran, seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman, yang mana menurut Miles dan Huberman ini analisis data kualitatif itu dikelompokkan menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.